541, Epilog 4 The Omniscient Reader's Viewpoint 6. Diupload oleh Baca Suara. Mereka segera membawa Kim Dokja kembali ke markas mereka yang berlokasi di Gwangwamun. Aileen dipanggil, dan mereka bahkan meminta bantuan dari rasi bintang dengan keahlian di bidang kedokteran, seperti Dokter Ilahi Guam. Plan rencana mereka sempurna. Dengan rencana ini, mereka tidak mungkin gagal. Mereka bahkan memanggil setiap pakar fabel yang tersebar di seluruh dunia juga. Rencana ini adalah di mana mereka tidak mampu untuk gagal. Selama lebih dari seminggu, lusinan dokter terkenal dibawa untuk merawat Kim Dokja. Itu untuk mengumpulkan dongeng yang tersisa entah bagaimana dan memulihkan bentuk jiwanya. Tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Yi Seolhua bekerja sepanjang malam dan hasilnya pingsan. Seorang ahli Rusia menundanya untuknya setelah itu mengatakan kata-kata ini. Kita tidak bisa mengatakan dia sudah mati, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dia masih hidup. Anak ini tidak akan pernah bangun lagi, itu sebabnya. Tapi, itu tidak mungkin. Mereka bekerja tanpa lelah dan akhirnya berhasil sejauh ini, jadi cerita ini tidak bisa berakhir seperti ini. Yang tetap sebagai pilar dukungan bagi sahabat yang hancur adalah Yu Sangah. Masalahnya adalah dengan jiwa Dokja Si, iya. Kalau begitu, mereka hanya perlu memulihkan jiwanya, kalau begitu. Jadi, para sahabat mencari bantuan konstelasi yang paling berpengalaman dalam segala hal yang berkaitan dengan jiwa. Jiwa anak ini tidak datang ke dunia bawah. Tidak, jiwanya tidak pergi ke salah satu afterlives yang ditemukan di pandangan dunia lain. Ratu dunia bawah, Persephone, hanya bisa membelai dahi Kim Dokja dengan ekspresi sedih. Kurung siku buka. Ini adalah pilihan anak ini. Pilihannya, tolong jangan membuatku tertawa. Anda juga melihatnya juga, bukan? Kembali di kereta bawah tanah itu, kita semua melihat dongeng yang dimiliki Dokja Si, bukan? Dia ingin bersama kita, dia ingin kita menyelamatkan. Petik 2. Ada dongeng yang tak terhitung jumlahnya dalam jiwa seseorang. Kata-kata yang kami lihat hanyalah sebagian kecil dari itu. Jangan mengatakan sesuatu seperti itu seolah tidak ada artinya. Jong Hui-won berteriak. Tidak ada cara lain baginya untuk bertahan selain berteriak. Itu pilihannya. Ini adalah pilihan Kim Dokja. Sahabat tidak menyerah. Bahkan pengumpulan fabel, bahkan pemulihan jiwanya, mereka tidak mungkin. Dalam hal ini, hanya satu metode yang tersisa. Saya menunggu kamu. Master, Isle of Reincarnators, Sakyamuni, menyambut mereka dengan senyum penuh kebaikan, seolah-olah dia tahu mereka akan datang ke sini. Benar-benar disesalkan, tapi dia bukan seseorang yang bisa bereinkarnasi dengan yang satu ini. Sebagian dari jiwanya masih tersisa. Kita dapat membagi dan membagikan fabel yang kita semua miliki. Sama seperti bagaimana saya melakukannya saat itu, jika kita menggunakan kekuatan samsara. Petik 2. Arhat sayangku, saya mengerti kesedihan Anda. Saya lakukan. Namun, dia tidak bisa bereinkarnasi. Sakyamuni menatap Yu Sangah dengan ekspresi menyesal sebelum membiarkan napas lembut keluar dari bibirnya. Segera, sejumlah besar benang yang tak terhitung mulai melayang di depan matanya yang mengamati Kim Dokja diam-diam tertidur. Ada begitu banyak benang merah ini sehingga menghitung semuanya mustahil. Yu Sangah juga bisa melihat mereka. Untaian nasib. Utas membentang ke langit malam dan akhirnya, bahkan menembus itu sendiri. Yu Sangah menatap mereka, dan menyadari mengapa Kim Dokja tidak bisa bereinkarnasi. Petik 2. Saya melihat. Dia tidak mau mengakuinya. Meski begitu, kebenarannya tidak berubah. Jiwanya, itu, sudah bereinkarnasi di garis dunia lain. Sakyamuni mengangguk. Lebih tepatnya, kita harus mengatakan, nyawanya. Di depan semua orang, Han Suyong menyampaikan hal-hal yang dia telah diberitahu. Petik 2. Jiwa Kim Dokja telah tersebar di seluruh alam semesta. Kenangan dari saat-saat ketika dia berhadapan dengan tembok keempat di dalam ruangan yang gelap, dia tidak meninggalkan satu kata pun dan mengulangi setiap bagian dari percakapan itu dengan teman-temannya. Seseorang jatuh, beberapa putus asa. Yi Ji Hye berteriak, ayo cari pria itu lagi. Tembok keempat mungkin tahu caranya, kan? Kita mungkin bisa memulihkan jiwa Dokja Ahjusi entah bagaimana. Petik 2. Jika kamu melakukan itu, lalu bagaimana dengan Kim Dokja yang bereinkarnasi di dunia lain? Mereka pasti menjalani hidup mereka sendiri, bukan? Petik 2. Yi Ji Hye terengah-engah seperti banteng menelan segelas air di atas meja, sebelum melanjutkan. Pasti ada cara lain. Apapun itu, tembok keempat atau apapun, Anda mengatakan itu tahu sesuatu. Petik 2. Kami tidak punya metode untuk bertemu pria itu lagi. Kami menggunakan semua fragmen kami saat membuka dinding. Petik 2. 4 hari lagi berlalu dalam sekejap. Para sahabat benar-benar hancur, porak-poranda, beberapa di antaranya tidak makan, sementara beberapa bahkan tidak mau tidur. Berapa lama berlalu seperti itu? Jong Hui-won mencari Yu Jung Hyok. Jung Hyok Si. Yu Jung Hyok memoles pedang iblis surgawi gelapnya karena kebiasaan lama mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit seolah sinar matahari menyengat, sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pedang. Tidak peduli berapa banyak dia memolesnya, noda gelap pada bilahnya tidak mau lepas.
Noda datang dari surat-surat Kim Dok-ja yang dia tebang. Dia diam-diam menatap Noda, sebelum akhirnya membuka mulutnya. 4 hari cukup cepat untuk mengambil keputusan. Itu karena kita tidak punya pilihan lain. Mata Yu Jung-hyuk yang tanpa emosi terkunci pada Jong Hui-won. Meskipun mengalami begitu banyak tragedi sampai sekarang, matanya masih menyala dengan penuh semangat. Dia juga terbiasa memiliki mata seperti itu, pada suatu waktu. Kita bisa melakukan ini. Kami sudah melakukannya 2 kali. Itu sebabnya, teriak Jong Hui-won. Yu Jung-hyuk dulu berpikir seperti itu. Rencana mereka seperti fantasi yang dibangun dengan baik. Mereka percaya bahwa mereka dapat melakukannya kali ini, bahwa mereka harus dapat melihat kesimpulan yang mereka inginkan. Bahkan jika dunia ini berakhir dengan tragedi. Jangan berpikir bahwa Anda semua gagal. Apakah si bodoh itu merasa seperti itu saat itu? Yu Jung-hyuk angkat bicara. Baik, kami memang melakukannya. Petik 2. Tolong, mari kita coba sekali lagi. Kita pasti bisa melakukannya kali ini. Kita pasti bisa menyelamatkan Dok Jasi. Petik 2. Jangan berpikir bahwa segalanya akan menjadi lebih baik daripada giliran ini hanya karena kamu kembali ke masa lalu. Setelah mengucapkan kata-kata itu secara refleks, Yu Jung-hyuk berhenti bernapas sebentar. Petik 2. Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Giliran ini merupakan peningkatan yang pasti, bukan? Kami pasti bisa melakukan yang lebih baik. Petik 2. Tidak mungkin. Kenapa tidak, ketika kita bahkan belum mencobanya? Petik 2. Yu Jung-hyuk tidak menjawab. Ekspresinya menjadi sangat marah. Tangannya kemudian mencengkeram pedang, menyiratkan bahwa dia tidak akan ragu untuk menebangnya jika dia tidak segera bekerja sama. Bahkan kemudian, bahkan di bawah ancamannya yang intens, dia tidak bergerak sedikit pun. Melihat dia bertindak seperti ini, sesuatu yang lain perlahan melayang di ekspresinya. Kamu, mungkinkah? Yu Jung-hyuk masih belum menjawab. Jong Hui-won mulai mendesaknya dengan sangat tidak percaya. Apakah itu benar? Apakah itu? Dia akhirnya menjawab sambil menatap jendela atributnya sendiri mengambang di depan matanya. Aku bukan lagi penerus. Kategori regresor tidak ada lagi di antara atributnya. Stigmatanya telah lenyap juga regresi, dan regresi kelompok. Dia tidak memiliki stigma apapun untuk memutar balik waktu. Angin mulai berhembus dari suatu tempat. Sementara membiarkan angin menerpa dia, Yu Jung-hyuk menatap langit yang cerah. Dia tidak bisa merasakan tatapan yang dia rasakan sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa besar dia mempertajam persepsinya, dia tidak bisa menemukannya seperti sebelumnya. Dia tidak lagi menjadi protagonis dari cerita ini. Kisahnya berakhir ketika pembaca yang sendirian pergi. Bersamaan dengan regresi terakhirnya juga. Kita bisa menyeberang ke garis dunia lain. Dan kemudian, seseorang mengatakan sesuatu seperti itu. Itu tidak benar-benar harus regresi, bukan? Kami melintasi garis dunia, dan memasuki lokasi skenario yang berbeda. Kami kemudian mengumpulkan fragmen, Final Wall, sekali lagi dan bertemu, The 4th Wall. Petik 2. Itu adalah rencana gila. Apa yang membuatnya lebih gila adalah fakta bahwa orang yang menyarankannya tidak lain adalah Yu Sang-ah yang biasanya terdiri. Han Suyong menjawab, orang itu mungkin bahkan tidak membantu kita. Meski begitu, kita perlu mencoba. Lebih baik daripada tidak mencoba, kan? Petik 2. Mereka sudah melakukannya sekali sebelumnya. Tidak ada alasan untuk tidak mencobanya lagi. Tetapi mengapa ini? Han Suyong tidak percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk pergi. Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka gagal kali ini juga? Bukankah mereka akan mencoba melewati garis dunia lagi? Dan seperti itu, mereka akan melintasi garis dunia lagi, dan lagi. Dengan melanjutkan itu, mereka mungkin berakhir tidak berbeda dari Dewa Luar, giliran 999. Kehidupan mereka mungkin rusak tidak dapat diperbaiki. Hal yang benar-benar menyedihkan adalah, meskipun mengetahui kebenarannya dia tidak bisa melawan godaan. Bagaimana kamu akan melewati garis dunia? Kita tidak bisa mundur lagi, ingat. Dan kami bahkan tidak punya, secretive plotter, untuk membantu kami di tempat ini, juga. Petik 2. Sudahkah kamu lupa? Garis dunia ini berbeda dari belokan ke 1864. Petik 2. Pada saat itulah sesuatu, pemikiran tertentu, menyapu melewati pikiran Han Suyong. Ada satu metode lagi. Ditemani oleh, gugu-gugu. Kebisingan, bayangan raksasa dilemparkan ke atas Guangwamun saat itu. Itu berasal dari benda terbang besar yang cukup besar untuk sepenuhnya menyelimuti jalan utama dan kemudian beberapa. Lama tidak bertemu, semuanya. Bi Hyung sedang menunggangi benda terbang itu. Dia telah menjadi Raja Dokkaibi di dunia ini setelah Biro sepenuhnya hancur. Dan tampaknya dunia yang hancur ini persis sesuai dengan kesukaannya. Benar, jadi kamu membutuhkan benda ini, kan? Itu adalah item yang hanya ditemukan di skenario terakhir. Tabut terakhir. Han Suyong perlahan mendekati Bahtera. Tanpa ragu, menggunakan ini akan memungkinkan mereka untuk melompat dari garis dunia. Yah, Dokkaebis dan rasi bintang dari skenario terakhir juga berencana untuk melarikan diri ke garis dunia lain menggunakan kapal ini, setelah semua. Yu Sang-ah angkat bicara. Namun, jika kita menggunakan ini,
Kita akhirnya tidak akan berbeda dengan Dok Kaebis. Kamu harusnya menaikkan poin seperti itu sebelum kita menggunakan regresi grup, kamu tahu. Han Suyong mencapai Bahtera. Itu mendorong Bi Hyung untuk mengeluarkan peringatan. Biarkan aku memperjelas ini. Bahtera ini jauh lebih tua daripada yang terlihat, sehingga hanya bisa digunakan sekali saja. Tidak masalah. Mampu melakukan perjalanan ke garis dunia lain menyiratkan bahwa mereka dapat menggunakan Bahtera ini dalam kapasitas yang sama dengan regresi Yu Jung Hyok sendiri. Bagaimana jika mereka dapat pindah ke titik spesifik garis dunia lain dalam sejarah? Jika mereka dapat melakukan sesuatu seperti itu, maka mereka mungkin dapat mengubah garis dunia dengan cara yang jauh lebih efisien dan efektif daripada regresi Yu Jung Hyok. Han Suyong buru-buru berteriak. Bi Hyung, garis dunia yang ingin kita tuju adalah. Petik 2. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah pesan datang kepadanya terlebih dahulu. Tidak mungkin untuk berlayar ke garis dunia yang berlaku. Ekspresi Bi Hyung menjadi bingung. Apa yang terjadi? Saya tidak berpikir itu pernah mengatakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Apa yang salah? Apakah itu rusak? Petik 2. Sebutkan garis dunia yang berbeda. Han Suyong berbicara lagi. Itu menghasilkan pesan lain. Tidak mungkin untuk berlayar ke garis dunia yang berlaku. Dia berulang kali menyebutkan garis dunia lain. Dia berbicara, lalu berbicara lagi. Namun, pesan yang melayang tetap sama. Tidak mungkin untuk berlayar ke garis dunia yang berlaku. Tidak mungkin untuk berlayar ke garis dunia yang berlaku. Tidak mungkin untuk berlayar ke garis dunia yang berlaku. Benar-benar bingung sekarang, Bi Hyung mulai bergumam. Jalan keluar menuju semua garis dunia itu telah ditutup. Itu berarti kemungkinan yang dulunya terbuka di antara garis dunia telah benar-benar ditutup. Kita tidak bisa pergi. Terlihat seperti itu. Bisakah hal seperti ini terjadi? Semua garis dunia yang terkait dengan cara bertahan hidup, yang dia ingat, diblokir. Petik 2. Apakah itu berarti kita tidak bisa pergi kemanapun? Tidak, ada satu. Betulkah? Yang mana? Tapi, itu adalah garis dunia dengan semua skenario yang sudah disimpulkan. Bi Hyung menampilkan rute yang dimasukkan. Cukup mengejutkan, tujuannya adalah lokasi yang mereka semua kenal cukup akrab. Giliran regresi ke 1864 Yu Jung Hyok. Sistem planetary number 8612, di mana semua skenario sudah berakhir. Itu adalah bumi yang mereka tinggalkan. Finn. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.